secret pick kayaknya udah boleh ya. Keluarin ya sekarang ya. Apa ya kira-kira yang sisa ya? Lah, Oh ini aku tahu. Belum kelihatan di kita tapi di Reginald sudah ada. Apa? D-Rod. D-Rod, aku lebih ke bukan yang karena patch ya om. Tapi hero pegangan playernya. Era pegangan ya. Aku kangen Kenshi pakai Sun. Sun ya. Oke boleh. Kali aja gitu kan. Soalnya kalau D-Rod itu kan sekarang sembunyi di rumput pasifnya nyala kan. Bener. Tetap nyala gitu Terus loh. dia naik gitu Iya, kan. jadi kita gampang. bisa gak usah show buat bisa kumpulin stand. Iya. Tiba-tiba datang setengah. Iya, bisa Itu tuh. dulu dong. Belum ada di kita ya, belum. Saya nungguin dari kemarin Jumat belum ada nih, belum muncul ya. Oke, so no Hellcurt, Sir, what's your no command? Chip, no Moskov. Fanny akhirnya di respect ban. Tidak akan keluar, berarti yang terlepas adalah Sora. Tapi itu dia pergantian yang terjadi untuk... Oh ini kita sendiri adalah Marcel yang keluar dan menjadi first pick. Beda, tadi mereka pakai Fanny, nggak Marcel. Tapi menurut gua ini berbahaya sekali om. Kenapa gue bilang berbahaya? Ini agak cukup riskan ketika melepas dalam kondisi yang mereka lagi unstable. Untungnya respon terhadap Harley ini lucu om. Karena responnya cepat. Betul. Langsung kayak oh oke lu pakai ini. Lucu nih gue respon pakai Harley gitu. Iya bisa ya. Tapi aku suka juga di sini pengambilan dari Valentina itu sendiri adalah untuk bisa menjawab kehadiran dari Kalea ya. Dua Tsunami Slam dan biasanya untuk tim yang menggunakan Kalea, tim match-nya jarang banget kita lihat menggunakan Purify. Karena nggak terlalu waspada gitu loh. Sedangkan Leomord juga langsung dibuka bersama dengan Poveus yang keluar. Kalau Poveus sebenarnya adalah sebuah jawaban yang cukup oke ya ketika berjumpa dengan Leomord plus Valentina. Jadi ya lumayan efek dash dari dua hero tersebut akan bisa mengisi pasif. Sehingga Infernal Pursuit bisa terus-menerus di-spam oleh Poveus. Ya, dan kondisi posisi dari tim Onyx ini dua dash yang akan cukup membantu Marcel ini akan bersinar lagi om. Ini dua dash ini udah lumayan cukup lah antara Valentina dan juga Leomord. Yep. Dengan menutup ke arah lapu-lapu ini menandakan kalau ternyata crowd control dari Lutfi ini mampu nge-disable mid lane-nya Gigpa mid Aboy. Jadi Bisa. ada baiknya langsung di shutdown aja, ditutup dari atas. Iya, tapi masih ada hero lain yang setauku bagus sih untuk bisa berhadapan dengan Kalea ya. Contohnya Yuzong juga ini bisa langsung menabrak ke belakang. Dan dua hero yang memang dari game pertama ini sangat merepotkan tim Gig. Ada Harit juga akhirnya di-ban ya, ditutup sekarang untuk Haritnya. Jadi butuh sebuah kombinasi lagi nanti bagi Kelra. Kita belum tahu siapa nanti untuk hero-nya. Karena kalau kita lihat ya di bandnya Moskov dan juga Granger, ini kemungkinan Kelra bakal pakai hero yang lain lagi nih. Cloud, Cloud kah? Atau Cloudnya diambil dengan Gig? Matrix, Nah, gimana? bagus dong lo. Saya suka kalau Beatrix sama Marcel. Sedap Kelra, banget. Itu dia justru karena Marcel tadi gue sebut Beatrix om. Paling. Soalnya dari Kelra sendiri dari dulu nih kan Harit, Beatrix itu Nah, udah ini. pegangan. Ya, Cloudnya diambil ya. Nah, ini mau Beatrix kan nih? Waduh. Patrick lucu sih. Atau XP-nya dulu deh, XP-nya lampu lagi kah? Tapi kalau Nggak di nggak ban ya lampunya. kalau nggak mau- Yuzong nih. kalau nggak mau Patrick Iya, ini Yuzong. juga Moskov juga nggak apa-apa. Moskov. Tuh, Moskov enak juga loh, apalagi ngelawan Harley kayak gini. Oke. Iya, Gua- tapi sayangnya itu udah di ban. Makanya. Kalau nggak di ban itu lucu. Ya. Gua lebih ke hero yang mirip lapu-lapu karena di ban. Yuzong. Yuzong. Ternyata Oh, Uranus, Uranus ya, dan Uranus. Bruno. Give me the ball. Oh iya, Uranus Bruno ya. Kalau Uranus ini menarik sih karena ya kemarin gua ada sempat perbincangan ya dengan satu orang ya. Jadi Ya. Uranus memang specifically diambil ini untuk lawan si Kalea. Jadi pas dibanting dia Purify ya mau ngapain nggak bisa. Ya, Jadi udah Kalea bener. ini opsinya lebih tipis. Mau kemana dia kan akhirnya? Pilihannya paling ke... Ya tinggal ke gol akhirnya. Iya, dan itu pun susah tetap om. Makanya kita akan lihat nih nanti eksekusinya seperti apa. Yang pasti Geek Fam harus reset dulu om. Betul, betul. Pukulan di game sebelumnya menurutku lumayan kerasa tuh. Gara-gara satu miss moment, momentum yang udah dia coba dari awal sampai mid game-nya hilang. Yap. Nih, momen yang penting memang. Penting sekali. Jadi kita bakal menyaksikan di game kedua untuk Geek. Ingat ini penting sekali dan untuk Onyx. Apakah mereka mampu menutup 2-0 tanpa balas? Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Iya itu dia, let's go.
to the lane of down. Ramai sekali ya. Wow, ini bisa jadi game terakhir karena bisa 2-0 juga. Tapi ngelihat dari hero-heronya Geekfam, kalau combo dia berjalan dengan baik, kayaknya early mid kepegang nih Om. Early mid ya. Flicker, Oh my god. Langsung menggunakan flicker karena damage dari Aboy ternyata tidak bisa dibendung. Dan jangan sampai ada first blood di mid lane lagi. Karena itu cukup berbahaya Lim. yap. Harus pelan-pelan ya. Gak boleh yang sampai agresif banget. Atau kalau memang udah pas timingnya boleh. Tabrak terus, tapi kalau udah lawan Kenzie nih. Fokusnya beda, yang satu fokus last hit katapult. Iya. Dan yang satu lagi fokus ngepok. Ngepok ya, tapi ada regen juga sih mungkin dari volley shotnya yang sudah banyak stacknya nanti akan bisa memberikan serangan balasan juga ya. Cuman early game di sini Marcel seharusnya memang bisa dipegang. Jadi ada Kimi kan dengan efek slownya kalau memang pasifnya penuh. Oke, tapi nampaknya dengan ada poking damage di awal yang sudah dimenangkan oleh Aboy, mereka nggak mau ngendorin si Om posisi mid lane-nya. Agak santai ya di Golden, malah colornya dipaksa recall duluan Om. Ya, lihat tuh 3 Purifa itu ya. 3 Purif, kalian mau kemana sekarang? Wah, Mau kemana buat kalian? susah banget sampai kiboy-kiboynya ya. Iya. Iya, dia padahal kiboy udah jadi obat kan sebenarnya Om dari Kalea. Ya kalau ada diangkat bisa langsung golden hour ya. Iya, emblemnya fighter juga ternyata untuk Bruno. Dia pakai fatal talent pertama bedanya nih. Sama FOB dari Kenzie ini bikin naik darahnya lumayan Om. Naik darah ya? Iya. Suka marah dong dia? Bukan naik darah yang itu Om. Iya, nambah HP ya? 6 HP maksudnya. Karena ya kalau kena banyak kan lumayan artillery. Iya. Naik lagi, naik lagi. Ingat Ya, nih. tapi kita melihat menuju ke arah Turtle ini yang pertama menjadi penentu untuk para pasukan dari tim Geekfam. Nazara, ingat dia mainnya harus lebih tidak terlihat di map Lim. Lebih senyap lagi. Karena ini sangat menguntungkan untuk tim Geekfam kalau dia tidak terlihat. Tapi sayangnya Marcel to stay by your position. Turtle bakal coba di take over oleh para pasukan dari tim Onyx. Dipukul mundur ke arah belakang dan bahkan udah ada flicker yang dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka membuat Sansa Marcel! dan bahkan first blood dibuat oleh Marcel. Luar biasa permainan yang dilakukan oleh Marcel dan bahkan double kill. Memastikan Geekfam mendapatkan Turtle mereka yang pertama. Marcel lagi-lagi beraksi. Zoningnya bukan hanya sekedar ngejauhin, tapi dia ngedamage juga. Bahkan tadi 2 point kill dan wow. Tunggu dulu Kenzie, santai sedikit. Dan Turtle jatuh ke tangan Geekfam, ini jadi keunggulan yang sangat terlihat nyata di awal. Iya. Kehadiran Proveus ya, yang memang ini sangat-sangat annoying. Oke. Dikejar gitu ya. Tapi masalahnya mereka bagus banget ngejar karena mereka lagi punya temponya Lim. Iya. Memang lagi, anginnya lagi di mereka kan. Anginnya lagi di mereka dan ngebuat dari arah goldnya. Biasanya Keldra dominasi, ini Keldra pun gak dominasi. Yap. Untuk geeknya pun mereka punya damager yang banyak banget loh. Kimi bisa jadi damager kan. Cloud-nya juga sama. Harley apalagi buat di early game. Ya untuk item Kimi nggak ke Sky ya. Nggak, dia langsung ke Glowing harusnya. Dan untuk di awal hati-hati karena kombinasi Kimi Harley ini yang ngeri adalah karena item pertamanya Harley. Genius. Itu genius, bikin Kiminya akan lebih sakit lagi. Betul. Bisa dikombinasi ya. Bukan Kiminya yang beli buat geniusnya. Ini Kiboy dimakan bahaya Om. Kiboy kalau dimakan ini bisa juga Om. Dan ternyata dibalikin keadaannya. Kairi tahu udah gak ada flicker lagi. Udah bakal coba dipaksa. Dibalikin keadaan dan berhasil mendapatkan 1 point kill. Blasting dari Kandinsky. Langsung coba dilawan dengan adanya tendangan si Keldra. Di depan sana. Golden Hour menutup jalannya Nazara dari keuntungan Deadly Magic yang udah didapatkan oleh Nazara yang gak bisa keluar Omawa. Iya. Dan lumayan rapi tadi untuk fight dari kedua tim ini ya. Namun first item Genius sudah selesai. Bahkan Sarsnya pun harus berhati-hati ya. Jangan sampai kena nih, kena tempel untuk Kimi itu sendiri. Haskell bagi Keldra lumayan akan menambah daya sustain dia di top lane. Tapi harusnya Keldra sini akan jadi target gank terus-terusan. Deadly Magic. Oh my god, Deadly Magic Keldra masuk semua damage-nya tapi masih bisa selamat dengan adanya tendangan si Keldra. Itu dia kondisi Haskell yang menyelamatkan sosok dari Keldra dari Deadly Magic. Nazara udah mulai harus diperhitungkan. Masih ada lifesteal yang cukup tinggi dari Keldra. Itu dia. Ada dari Haskell, ada dari Fighter Emblem juga. Makanya tadi kuat banget kan defensifnya. Tapi sekarang untuk setup objektif nih, gue rasa memang dari Onyx sekarang bisa nih kalau mereka mau tarik duluan atau mereka harus kontes malah. Iya. Seharusnya mereka yang bakal kontes ya, karena melihat bagaimana kondisi yang mereka pegang sekarang. Mereka punya Leomord, mereka punya Uranus yang mereka bisa mengganggu nih, biar Aboynya nggak terlalu dapetin pressure atau bisa ke zoning pemain-pemain mereka sendiri. Oke, di depan sana para pasukan dari tim Geekfam. Mereka ditutup dengan Golden Hour.
masih bertahan, buying time yang dilakukan, tapi mungkin miscalculate karena di arah top lane tidak ada pertukaran terhadap Kenzinski ataupun poin kill yang bisa didapatkan. Setidaknya at least berhasil mendapatkan satu turret, tapi mundur ke belakang. Lutfi kali ini menjadi bulan-bulan warga dengan Deadly Magic, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Meledak. Wah, ini Paksa. sangat remain move juga ya, dan menyisakan cuma Baloy di mid. Dan akhirnya first item untuk Keyboy Thunderbelt selesai. Dan aku ngeliatnya di sini, fokus untuk Onyx sendiri sekarang adalah membuat Kelranya tidak terganggu. Tapi ini untung banget buat Geek Fam, Om. Yep. Mereka dapetin turtle-nya, tengahnya nggak hancur. Oke, pertukaran turret, anggaplah yang di atas tuker bawah. Mereka dapat bonus lagi dari point kill ke arah Lutfi. Makanya goldnya sekarang di mereka nih hampir 2000 loh. Ya, tapi minimal Kelranya ketinggalan jauh kan. Jadi untuk gold gap-nya nanti bisa dikejar lewat gold laner mereka Oh, sekarang. tapi dibalikin kembali Tsunami Slam. Apoy dimakan, ditelan bulat-bulat kali ini. Menjadi satu korban jiwa dengan keagresifan dari Sans. Membuat tim Geek Fam tidak lagi unggul makin jauh. Harusnya mereka udah mulai mengerti kalau tim Onyx mereka bisa membalikan keadaan. Karena potensial tidak ada sama sekali Purify yang saya lihat dari para pasukan Geek Fam. Ya itu dia, ketika kita punya Kalea, terus lawan ngambil Valentina, respon kita pasti bukan pakai Purify. Tapi lebih ke flicker kan. Sedangkan ya battle spell yang keambil atau skill yang bakal diambil nanti itu adalah Tsunami Slam. Itu hampir sama lah kalau kita punya Kaja juga. Oke boy, instant damage. Walaupun ditangkap dengan Golden Hour sedikit terlambat kali ini para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka menelan Keyboy dan melihat Golden Hour yang sudah terpop up menjadi sebuah keuntungan untuk turtle berikutnya. Oke, 2000 gold. Naik lagi sekarang ya. Ditambah turtle yang akan spawn, midnya dulu kayaknya digempur, mereka mau mid. Oh belakangnya lihat mulai disandwich sama Marcel. Kembali berulah menuju ke arah seorang Lutfi. Tapi Keldra kali ini gak punya kuasa untuk bisa memberikan damage karena memang belum cukup umur untuk bisa melakukan tendangan si Kocil. Keldra. Tapi Keyboy tidak mau tinggal diam. Menargetkan menuju ke arah Marcel. Tsunami Slam telah dikeluarkan. Langsung double asing duet from Kandesuke. Sans yang harus tertake bersama dengan seorang Marcel. Lutfi. Tapi nampaknya Lutfi masih bisa bertahan. Cover yang sangat baik dari Keldra menuju seorang Keyboy. Dan Marcel masuk terlalu dalam. Damage turret kali ini tidak bisa dibendung. Tapi para pasukan dari Geek Fam mereka berhasil selamat dan bahkan Marcel menggetarkan MPL Arena. Wow, Marcel! Lagi-lagi bukan sekedar zoning, damage-nya juga cukup. Buying time-nya sadis. Dan lagi-lagi Geek Fam sekarang ada di keunggulan yang terlihat jelas, Om. Iya, sebenarnya tadi Marcel bisa tumbang ya, tapi sebuah miss momentum dari Kairi tadi yang membuat akhirnya live-nya dia gak pecah sama sekali dan bahkan masih terjaga juga. Tidak tumbang sama sekali untuk Marcel sampai dengan sejauh ini menjadi lini terdepan untuk Geek. Wah, ini perlu dikalkulasi lagi sih kayaknya damage. Teman-teman Onyx kayak nggak cukup gitu loh untuk Betul. numbangin Marcel. Ya, karena kita lihat Kelranya juga masih belum mampu. Karena untuk posisi kali ini Kelranya sampai fokus ke dua item sebelum menuju ke arah sepatunya. Dari tadi Kelranya care, tapi Marcel manfaatin hal tersebut. Dan kita ada MPL ID Extremer, ada Pio Karamel. Wah, halo Kak Vio. Boleh nih Halo. kalian teman-teman ya. Kalau mau nonton langsung bisa kunjungi channel official Restream MPL ID. Yes, benar banget. Mantan jungler juga ya, pro player ladies. Itu dia. Oke. Ngelihat dari damage yang udah mulai cukup ya dari teman-teman Geek Fam nih. Berarti Golden Hour udah harus difungsionalkan lebih baik lagi nih Om. Soalnya kalau bukan ngelawan Deadly Magic bakal jadi lumayan sayang. Tapi lumayan susah juga sih kalau ngelihat potensi untuk Onyx ya. Karena mereka waktu lagi ngebuka Golden Hour, mereka gak punya sinergi yang pas gitu loh. Ya paling kalau mau zoning itu paling better. Cuman Nazara memang mainnya jauh banget di belakang jadi cuma pakai Space Escape untuk muncul dan kembali lagi. Ya. Jadi gak bisa ditarget mudah. Setuju. Dan ini yang keuntungan dari Marcel adalah sebagai Popheus masuk ke dive in dengan rame-rame kayak tadi adalah agronya bisa berubah Lim. Dan kalau misalnya kadang kan orang suka dive in sendiri kalau udah menang. Itu yang berbahaya untuk Popheus. Selama masih di keep up betul-betul. Saat gagal! Miss Mechanic! Waduh. Dan bahkan Tsunami Slam dibalaskan di ada Golden Hour di sana saat diselamatkan oleh Keyboy. Keyboy save the day. Sans di sini bakal coba dipaksa dengan hanya flicker repangan. Mundur ke arah belakang membuat permasukan dari tim Geek Fam. Mereka mendapatkan keuntungan menuju ke arah Lord yang pertama. Wih, Marcel. Dia Wow, zoning lagi mau lebih. Marcel versus everybody. Wah, ini cukup jarang. Sans miss mechanic, miscalculate.
Ini agak cukup menentukan kemenangan untuk Geek Pump juga loh. Oke. Dan bahkan di depan sana, Tsunami Slam menuju ke arah Lutfi. Mencoba di cover oleh seorang Kelra. Tendangan si Kelra di depan sana, tapi damage dari Marcel terus saja. Masih duel. Blasting duel from Kenzinski. Marcel! Marcel. Time to deep! Marcel masuk terlalu dalam ketika dia dibutuhkan adanya Lord bergerak di arah top lane. Marcel! Ingat, nafsu membunuhmu. Wow, woi, tapi 1500 kill total dari Kairi. Oke, tunggu dulu, ini ada Lord di bagian atas. High ground defense dari Onyx sebenarnya kalau lihat dari hero nggak terlalu kuat. Let's see. Pasif di bagian top lane juga udah mulai trigger. Oke, sudah ke-trigger dipaksa dan Lordnya jadi bebas untuk bisa loncat. Sedangkan Kairi di belakang sana masih coba untuk bermain dengan momentumnya. Oh, salah! Tsunami Slam-nya ternyata salah. Two-row. 2 kali in a row. Gak membuat Suns ter-takedown. Tapi lihat damage dari sosok seorang Nazar. Kenzie! Blasting duet from Kenzinski. Memporak-porandakan Onyx kembali tersisa 2 player saja. Suns, what happened? Mampukah Wah. bertahan dari Geek? Ya, ini lumayan berat banget untuk Onyx sekarang. Banyak mistakes yang mereka perbuat sendiri. Mereka sulit untuk bisa melakukan defensif di depan Dicoba. sana. Bakal coba dipaksa, ternyata kali ini darahnya mampu menyelamatkan Keyboy. Dibalikan kembali kanan dengan adanya Suns. Diusir mundur oleh Sir Kyrie. Tapi Marcel masih menjadi semua preman di ESP lane. Di depan sana, Nazara Sakratul Maut jangan lupakan. Para masukan dari tim Geek Farm, 8.000 gold different. Tapi kalau mereka di shutdown 4 orangnya, itu semua bisa berbalik. Oke. Tarik nafas dulu, tentunya ini lebih penting ke Onyx ya. Karena banyak mistakes yang kita lihat seharusnya tidak dibuat dengan Onyx. Ya Suns, apalagi Suns. Iya, pada 2 kali kalau kita lihat yang kedua bahkan yang di base tadi Arcane Shot ke depan terus dia lumayan lama diam tadi di sana ya. Gak bisa eksekusi siapapun juga. Itu dia. Dan Kenzie masuk di waktu yang perfect sih tadi. Benar-benar Blazing Duetnya masuk banget, kena banyak banget dan free juga. Tapi ini dia, front to back-nya pun ready gitu kan. BMI taruh belakang, tembak depan, Lutfi pun teriak-teriak. Ya, Lutfi juga sekarang udah bonyok om. Ini Lutfi juga udah gak bisa berbuat banyak. Distract Nazar aja udah bagus. Ya, Baloy. Oke, Baloy. Tsunami Slam maka coba dipaksa. Mundur ke arah belakang, Kenzinski dengan blasting duet yang menutup jalan. Tapi Kenzinski gak bisa pulang. Mundur ke arah belakang, Touchdown. Keyboy kali ini Keyboy tidak down. bisa selamat. Double kill didapatkan Nazara. Dan bahkan di depan sana Kyrie dengan Pamil harus mundur ke arah belakang. Damage terlalu sakit. Tendangan si Kelra mencoba untuk menutup jalan. Tapi damage dari seorang Nazara membuat seorang lebih ter-takedown. Bahkan Purify telah dikeluarkan. Looking for wipeout. Dan tersisa Kyrie. Wipeout! Sang Raja Langit dipaksa menuju ke game yang ketiga. Itu dia Geek Fam berhasil menyamakan kedudukan kali ini 1-1. Bahkan dengan setup yang begitu manis. Suns tertangkap berkali-kali, itu dia Baloyski. Targeting yang cukup baik dan semua player dari Geek Fam bersinergi dengan sangat-sangat baik. Iya, luar biasa. Geek Fam. Mereka memaksimalkan juga draft yang mereka bawakan tadi. Aboy ternyata ini cukup bersinergi ya. Untuk bisa memberikan pressure awal. Ini menuju ke Suns dan juga Keyboy yang pada akhirnya kalau Keyboy sampai sembarang untuk langsung menabrak. Akan bisa terkena efek slow dari tembakan Kimi dan juga Kenzie. Terlalu bebas tadi pastinya. Apalagi untuk di early game kita lihat 1v1. Di laning berhadapan dengan Kelra. Dia ngepoknya langsung ke hero. Dia bukan clear minion. Ya, atau inilah alasan dari ban Marcel game pertama Om. Onyx seperti kurang bisa memaksimalkan nih gameplay dengan Marcelnya. Wah, Ya, kayak gak dapat ya tadi ya. tapi ini bisa gue bilang 2 kali secara berturut-turut. 2 times in a row Suns. What happened? Yap. Dan satu lagi sebenarnya yang bagus untuk Geek, mereka benar-benar bisa melawan. Kayak Purify yang dibawakan. Jadi mungkin mereka ready kan, oke ini lawan kita bakal banyak nih Purify-nya. Kimi akhirnya yang terpakai tadi. Iya, Bukan benar-benar Flicker, itu Kimi tadi. tembak ke depan kan. Bisa jadinya. ngejar akhirnya semuanya. Iya, salahnya akhirnya muncul lagi Om. Belum lagi ya Kaleanya tinggal target yang benar-benar pasti aja. Dan Iya. saya Kairi atau Suns yang benar-benar free. Wah, Wah, luar biasa. Kingslayer, Kingslayer. mereka bounce back di game yang kedua. Meskipun lumayan terseok-seok sebenarnya untuk di game pertama lah ya. Tapi di game yang kedua tadi kita melihat, tidak ada yang kurang dari Geek Farm. Marcelino. Masih untuk, Marcelino. ya, masih untuk Popheus loh, masih Ya. untuk Popheus yang jadi kunci utama. Benar, dan kali ini Marcelino benar-benar bersinar Om Wawa. Menarik gameplaynya.
Memerhatikan dengan keberanian dia untuk masuk. Walaupun memang ada semua mistake. Cuma semua keuntungan didapatkan oleh Geek Fam ini dengan satu keberanian dari seorang Marcel. Walaupun kalau banyak yang bilang Baloyski ini benar-benar right moment untuk mendapatkan Tsunami Slam. Iya, iya. Susah, tapi sebenarnya untuk Bali pun susah ya. Untuk bisa mendapatkan Tsunami Slam. Cuman responnya dia juga tadi bagus banget. Saat saya lagi lompat pakai Arcane Shade-nya, ditarik lagi ke belakang dia tuh. Dua Iya. kali. Dua kali. Dua kali loh Lim. Yang satu Sunshine miss range kayaknya. Ya. Iya, Makanya miss sempat range. Ya, ngeriak sempat kan masuk ke rumput ya tadi ya. Iya, kalau yang di pas defend itu tadi, itu Baloy emang kayaknya di spam sih sama Baloy Di-spam itu. ya? Iya. Jadi pas lompat langsung banting ke belakang. Langsung ditarik. Wah, itu sih tadi benar-benar permainan timing jatuhnya. Ya, bukan hanya timing tapi sih di sini. Tapi gimana cara mereka bisa bounce back di game yang kedua? Berarti mental yang sangat kuat, Lim. Ya, Menghadapi kegagalan, kerusakan di game yang pertama. real sih. Karena berat loh, di game pertama mereka cukup dihancurkan. Walaupun gak one-sided ya, tapi Ya. dihancurkan. Tapi game kedua mereka menghancurkan Onyx yang seakan-akan sekarang dimiliki Geek secara one-sided. Iya, ini berarti ada satu tim lagi yang bisa mengambil game Ya, dari Onyx. Dari Onyx. Iya, ambil Potensial. game. Iya, karena ambil game itu susah loh. Onyx ini rata-rata menangnya 2-0. yo iya dong, kita Ya. tahu Onyx bermain dengan Jadi mereka cuma keambil game itu dari 2 tim. ya, Dari Bigetron 1, dari Dewa 1. dia Ya. struktural. Onyx tuh bermain Ini satu keambil, berarti sudah ada 3 tim nih yang bisa ambil game dari Onyx. Wow. Dapat match kan nih sekarang dari Ya, Geek. ya. Potensi tetap ada, chance juga tetap ada untuk keduanya, bukan hanya untuk Geek, tapi Onyx juga. Yang pasti reset mental dia sih. Dari Geek Fam ini kuat banget. Di game pertama dia misplay yang bener-bener kerasa. Ya. Pukulannya keras banget. Tapi di game kedua semuanya Eh. bermain dengan sangat baik. Marcel. Ini lihat momentumnya, Gila. momentum nggak kena. Tuh, momentum nggak kena tadi. Waduh kalau kena Marcel tumbang tuh. Ya, Marcel tuh kalau kena, cuman nggak kena, agak kurang ke depan dikit. Nah ini nih, yang gue bilang di spam loh kan. Langsung diangkat. Di spam sama Balo itu. Udah langsung, tapi yang di bawah juga ini gak kalah bagus nih. Wah, Flickernya. gila. Lagi sama Sun semua yang dimakan tuh di sini. Ya. Dan ya PR-nya kan kena Purify nih. Siapapun yang diangkat nanti kena efek slow juga. kan. Oke, langsung saja MVP di game yang kedua. Marcel! Walaupun sakit tetap harus makan es podeng, Estro. Iya, itu udah sembuh sih harusnya ya. Karena dapat MVP juga Marcel. Wow, ini perhitungan damage-nya Om yang bagus dari Marcel ini. Yap. Lompat ya kan. Povis lagi 2 kali beruntun kita melihat Povis game pertama dia tuh enggak jelek. Iya. Iya. Karena timnya kalah aja kan jadi belum dapat spotlight. Tapi di game yang kedua lihat bagaimana Marcel menzoning segalanya terutama di turtle yang pertama. Itu crucial banget tadi turtle yang pertama. Penting. Gue gak tahu kenapa tapi rotasi awalnya agak terlambat mungkin ya. Apa ya itu sih bisa jadi karena Marcel Om. Bukan Marcel orang ya, Marcel hero. Betul. Gara-gara Keyboy pakai Marcel maksudnya. Nah, lumayan ribet ya atau sulit juga untuk Onyx tadi. Sebenarnya tarikannya oke, tapi begitu selesai Purify ke trigger, ini nggak bisa escape sama sekali pemain-pemain Onyx. Dan ini fight yang penting banget, sebuah team fight yang diperuntukkan mungkin ya. Untuk bisa dimenangkan untuk Onyx karena mereka sudah bertahan di area inner turret mereka, tapi ternyata mereka masih gagal juga. Ya ini berasa memang ya. Dan apa karena nggak ada high ground juga berarti Om ya? Salah satu faktornya sih. Bisa Ini agak dalam tapi ya Marcel ya. terlalu semangat ya. Terlalu semangat. Terus semangat ya. Ada bounty pecah sebenarnya udah lumayan serem tuh ya. Cuman wah di spam ditarik langsung Tsunami Slam. Golden Sans. Hour terlambat dikit Ya, gak dapat akhirnya. dan lihat Kenzie masuk. Ya. Itu dia perfect blazing duet. Meskipun tadi kita sempat melihat ya sebuah ada Golden Hour yang sempat menyelamatkan Sans. Tapi karena dikejar, karena bukan flicker, gak jauh jaraknya untuk bisa lari. Iya. Susah juga kan apalagi tadi momennya fall of damage-nya ready semua di belakang. Iya, Deadly Magic langsung masuk. Momen akhir Kelra udah coba semaksimal mungkin. gak bisa. Gak bisa wipe out. Ya. Di Tarot apalagi ya sedemikian banyak pemain-pemain tadi kick. Jadi untuk akhir dari game yang kedua kita. Wow, ini game yang sangat menarik sekali. Dengan adanya posisi dari Kelra pun yang belum dapat kesempatan untuk bisa memiliki full item. Ini berat juga untuk Kelranya. Dan kedua, Kenzinski, gak semua tentang point kill kok Om. Yep. Selama damage deliver gue terdeliver, udah, that's it. Mau yang eksekusi Nazara, mau yang eksekusi Marcel, Baloy, Aboy, urusan belakang. Oh iya. Karena pointernya adalah Trinity ini semuanya ke deliver Om.
Ya, dan juga untuk Nazara sendiri dia kan waktu debut juga di Harley ya. Ini menurutku Harley-nya power loh buat dia. Makanya berasa. Berasa banget impact-nya dia ya kayak keluar masuknya dan sangat sulit untuk bisa ditangkap tadi. Healing sense-nya itu loh Om. Iya. Dia nggak muncul, sekali muncul, serot darahnya hilang langsung aja kan musuh. Tapi ya itu semua dari Geek Fam gue rasa memang bersinergi dengan baik lah. Dari Romer, sama mid lane, XP-nya, gold-nya. Jadi game tadi lancar banget buat Geek Fam. Karena 12 menit tuh cepat loh. Cepat gitu kan cepat ya. Lumayan one sided ya. Tapi cepatnya pun ya kita bisa bilang Geek-nya bisa jadi ketahan. Cepet itu karena Onyx juga buat mistake yang fatal gitu. Fatal loh ya, itu bukan yang biasa loh mistake ya. Iya, tumben ya. Iya, tumben gitu. Tapi memang kenyataannya itu yang terjadi. Lutfi kayak di awal masih kuat kebadanin. Iya nggak bisa kan. Lama-lama, Karena masih menit 12 juga itemnya belum jadi. iya dia udah tenacity loh Om. Iya, tapi itemnya Lutfi anti magic semua sih sebenarnya. Tuh, Oracle, aduh. Radiant. Mau dia pakai Oracle Radiant sekarang. Cuma dicolek sama Kenzie. Hilang. Turunnya seperempat. Bonyok banget. Akhirnya dia hampir meninggoy. Iya, sulit ya tadi. Cuman sejalan juga, membawakan emblemnya kayak yang Lim bilang, Tenacity tidak membantu ya. Hanya di landing saja, kepegang Marcel gitu. Ya mungkin kalau yang di laning oke lah. Karena Marcel jadi sedikit telat jalan Om. Iya, Tapi tetap, karena kalau udah fightnya 5 lawan 5, bukan masalah telat jalan lagi nih. Udah bener-bener kuat-kuatan ya. Dan Iya. Marcel memang dari hero-nya juga lebih durable. Dia kuat pakai shield, kecuali Iya. kalau item. dan pemilihan dari Poveus di pick yang ketiga tadi bagus banget. Buat Geek ya setelah melihat adanya Leomord dan Valentina yang baru dibuka. Jadi bukanya langsung ke Poveus, jadi ada jawaban ya untuk hero-hero Dash untuk bisa cepat mengisi Infernal Pursuit. Iya. Di match pertama bahkan kita lihat Povius sampai di first win loh. Iya, Berarti memang lumayan mahal ya. Kayak sekalinya kelepas nih, Geek Fam Diambil. pakai, dahsyat juga. diambil ya. Dan ya objektif Orange Buff tadi masih dipegang oleh Geek Farm juga dan Rich Guy by Todak kita. Ayo di mana tuh? Nazara. Kelihatan di Nazara. Nazara ya. 844. Farming terus ya dia. Farming terus, ya, benar. karena dapat poin kill banyak juga tadi, ada 7 poin kill, terus ya ada 10 assist buat dia. Banyak tadi dia. Itu dia, jadi mungkin buat kalian semua, banyak yang melihat kalau nonton MPL, itu mau dia jadi rich guy, mau dia best wingman, the carry, atau sandbag, MVP itu benar-benar bukan ditentukan oleh angka yang ada di depan mata kita ini. Iya. Jujur, gameplay lah yang benar-benar ada di depan mata kita yang kita membuat kita tuh sangat terpukau. Itulah yang akan menjadi MVP. Jadi rich guy, dia bahkan Nazara kalau nggak salah killnya banyak banget tadi kan. 7. Gak ada dead, gak ada dead dia. Gak ada dead. Yang ya mostly harusnya jadi MVP tapi ternyata Marcel. Kenapa? Ya karena memang sosok Marcel ini yang ngebuat Geekfam bisa berada mendapatkan kemenangan untuk di game kedua. Yap, setuju banget. Jadi ya, lagi-lagi untuk yang paling berimpact itu bakal dapetin title MVP. Pasti sih, tapi banyak yang impact buat Geek tadi. Kayak Banget Om. kayak Aboy-nya juga kan, dia Oh, late iya. game buset. Nah itu nempelin Sun sama Kiboy bener-bener gak dikasih nafas, dipepet terus-terusan di early game. Ya itu dia, makanya gue bilang semuanya bersinergi dengan baik. Makanya muncullah nih gak sampai 13 menit gamenya. Ya tapi despite memang Marcel ini MVP-nya ya tidak bisa dipungkiri. Paloyski ini top dia. Dia yang ngebuat